Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Dinda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi sama Bunda di jam pembelajaran kedua pengajaran bahasa Sunda. Nah, dinten ieu ayeuna urang diajar pengajaran bahasa Sunda mikawano usum-usuman. Sateu acan lebet kana pembelajaran, Ananda Adinda sadayana tong hilap disiapkeun buku paketna sareng buku tulisna sareng oge alat tulisna nya. Sateu acan lebet materi dinten ayeuna Bunda bade masihan terang. Tujuan pembelajaran dinten ayeuna nyaeta Ananda Adinda mampu mengamati teks sederhana tentang cuaca dan musim dengan cara membaca teks. Anu kadua, Ananda Adinda mampu menerapkan tanda titik dan tanda tanya pada kalimat. Nah, di dia Bunda gaduh teks anu gaduh buku paket tiasa dibuka halaman 38. Anjeun sadayana merhatoskeun kanu teksna. Bunda bade ngabacakeun teks tapi ku bahasa Indonesia supaya kalian semua mengerti ya. Nah, untuk teks ini usum ketiga jeung usum hiji, musim kemarau dan musim hujan. Musim-musiman yang ada di wilayah sekitar Khatulistiwa ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tetapi ada juga yang disebut musim dangdarat dan musim mamareng. Musim dangdarat yaitu musim yang menjadi pengganjal antara musim hujan dengan musim kemarau. Hujan dan kemarau datang silih berganti. Keadaan alam ketika musim dangdarat sebentar turun hujan, tapi tidak lama berubah lagi menjadi kering dan panas. Usum mamareng lebih jelas, udara sudah terasa lebih dingin, langit sering mendung, menandakan tidak lama lagi akan datang musim hujan. Saat datang musim hujan, awalnya hujan terus, hampir tiap hari hujan turun. Kadang-kadang pagi sampai sore hujan tidak berhenti, sering juga terjadi hujan besar semalaman. Datangnya musim hujan membawa berkah untuk para petani. Dengan turunnya hujan, pekerjaan menanam bisa dimulai. Bisa dimulai dengan menggarap sawah, mencangkul lahan kebun juga lebih mudah sebab tanahnya basah karena kehujanan. Tapi selain membawa berkah, musim hujan juga bisa menjadi bencana. Hujan yang turun tak berhenti mendatangkan air di mana-mana. Karena banyaknya air yang masuk ke sungai, akibatnya air sungai penuh. Airnya meluap, menghanyutkan barang yang ada di sepanjang tempat yang terlewati oleh air. Di beberapa tempat yang ada di sekitar sungai, kejadian banjir sudah jadi langganan untuk warga yang mendiaminya. Sering juga ada berita kejadian tanah longsor yang akibatnya warga yang terkena musibah itu mengalami kesengsaraan, terpaksa harus meninggalkan tempat tinggal dan harus mengungsi ke tempat yang terbilang lebih aman. Sama dengan musim hujan, musim kemarau juga membawa berkah untuk kehidupan. Saat musim kemarau, banyak kegiatan yang bisa dilakukan karena tidak terhalang oleh datangnya hujan. Anak-anak bisa bermain di halaman seperti permainan yang membutuhkan tempat yang luas, bisa nyaman untuk melakukannya. Tapi saat musim kemarau juga banyak kejadian yang membuat warga merasa menderita. Tanaman banyak yang tidak ada hasilnya karena kekeringan. Tumbuh-tumbuhan banyak yang layu, tidak bisa diambil hasilnya. Sungai kering sama sekali, sumur tidak ada airnya. Warga masyarakat yang mendiami tempat yang lebih tinggi mengalami kesusahan karena susah air untuk keperluan sehari-hari. Nah, dari teks yang tadi Bunda bacakan, di sini kita mendapatkan beberapa istilah musim. Nah,
Di sini Bunda tuliskan ya, yang pertama usum-usuman, yaitu artinya musim-musiman. Yang kedua usum katiga atau musim kemarau. Kemudian ada usum ngiji. Usum ngiji itu musim hujan. Nah, usum dang darat yaitu musim yang menjadi pengganjal antara musim hujan dengan musim kemarau. Usum mamareng yaitu musim di mana akan menjelangnya permulaan musim hujan kecil. Nah, kemudian ada usum barat yaitu musim angin kencang dengan hujan yang datangnya dari barat. Kemudian ada usum selatan, yaitu musim banyaknya angin yang datang dari selatan dan timur. Ada usum paceklik juga. Usum paceklik yaitu musim di mana kekurangan makanan, terutama beras atau padi. Kemudian ada usum sasalat, yaitu musim di mana banyak penyakit yang mudah menular. Ada usum pagebuk, yaitu musim di mana banyak yang sakit parah sampai meninggal. Dan yang terakhir ada usum tigerat, sama dengan musim paceklik, yaitu waktu ketika banyak terjadi kesusahan. Nah, sekarang masuk ke materi yang kedua ya. Materi yang kedua yaitu ngalarapkeun tanda baca. Yang pertama tanda baca titik dan yang kedua tanda tanya. Nah, Bunda, biasanya tanda titik dan tanda tanya digunakan untuk kalimat seperti apa ya? Kalian ada yang tahu? Oke, good job. Kita bahas satu persatu ya. Mikawaruh tanda titik. Tanda titik mangrupikeun tanda baca anu dianggo pikeun nandaan tungtung kalimah. Jadi tanda titik ini merupakan tanda baca yang dipakai untuk menandai akhir kalimat. Nah, contohnya 1. Danu jeung Salman keur huhujanan titik. Karena itu merupakan satu kalimat. Akhir di kalimatnya kita berikan tanda titik. Yang kedua, usum halodo nyaeta usum di mana hujan teh langka pisan malah teu aya titik. Jangan lupa selalu memberikan tanda titik di setiap akhir kalimat ya. Nah, yang kedua mikawaruh tanda tanya. Tanda tanya mangrupikeun tanda baca anu dianggo pikeun nandaan tungtung kalimah pananya. Tanda tanya merupakan tanda baca yang dipakai untuk menandakan akhir kalimat tanya. Nah, tanda tanya bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian biasanya tanda tanya itu diawali dengan kata keur naon atau sedang apa. Biasanya kalimat ini menanyakan keadaan ya, atau menanyakan aktivitas yang sedang dikerjakan. Nah, yang kedua kumaha atau bagaimana. Biasanya kata ini digunakan untuk menanyakan suatu keadaan tempat. Nah, kemudian tanda tanya juga biasanya diawali dengan kata di mana yang biasanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Kemudian ada saha atau siapa, biasanya digunakan untuk menanyakan kepada seseorang atau ditunjukkan untuk manusia atau untuk orang ya. Dan yang terakhir iraha atau kapan. Ini menanyakan suatu kejadian, biasanya menunjukkan waktu. Nah, di sini Bunda punya contoh kalimat tanya. Yang pertama, di mana ameng natoni teh? Tanda tanya. Jangan lupa selalu menuliskan tanda tanya di akhir kalimat. Dan untuk kalimat awalnya ada kata di mana. Nah, yang kedua, saha nuker huhujanan teh? Tanda tanya. Jangan lupa diberi tanda tanya karena awal kalimatnya menanyakan orang, yaitu saha. Nah, di sini Bunda punya contoh kalimat untuk menerapkan tanda titik dan tanda tanya. Contoh katanya hujan raat.
Nah, untuk yang kalimat yang menggunakan tanda titik, contohnya Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat titik. Nah, untuk yang tanda tanya, kalian ingat harus ada kata yang diawali ke kumaha, keur naon, di mana, kumaha, jeung saha. Nah, contohnya di sini, nah menunjukkan suatu keadaan, kita gunakan keur naon. Kalimatnya keur naon Salman jeung Danu teh tanda tanya, dan jawabannya kita bisa lihat di atasnya, Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat. Di kalimat yang tanda titik dan tanda tanya contoh di atas itu berkesinambungan gitu. Jadi yang di bawahnya pertanyaan dan yang atasnya kalimat jawaban, dan jangan lupa menggunakan tanda titik ya. Nah, untuk tugasnya Ananda dan Adinda membuat kalimat seperti yang Bunda jelaskan tadi ya. Kalimatnya ada 2 kalimat. Yang pertama menerapkan dengan tanda titik, dan yang kedua menerapkan dengan tanda tanya. Tapi untuk setiap satu nomor itu kalimatnya berkesinambungan ya. Untuk yang sudah mempunyai buku paket, Ananda bisa mengerjakannya di buku paket. Dan yang belum mempunyai buku paket dikerjakan di buku tulis ya. Alhamdulillah, sakitu wae materi pembelajaran ti Bunda dinten ieu. Pami aya nu teu acan ngartos atanapi masih bingung, tiasa naroskeun ka wali kelasna masing-masing nya. Hatur nuhun Ananda Adinda anu tos merhatoskeun pembelajaran dinten ieu. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.